Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review ya untuk tim dari Persis Solo, PSS Sleman, PSIS Semarang. Ini 3 tim dari Jawa Tengah dan tentunya sesuai dari tempat kelahiran saya juga di Jawa Tengah ya. Saya berharap di musim depan ya paling tidak ada salah satu tim atau mungkin bisa semuanya ikut bersaing ke segmen papan atas ya, atau ikut ke menjadi kontestan juara BRI Liga 1 musim depan. Wah, itu tentunya harapan yang saya nantikan. Tapi kalau dilihat sejauh ini, bagaimana persiapan dari ketiga tim untuk berlabuh di musim depan, kita bahas dulu dari Persis Solo. Persis Solo memang kemarin waktu melakukan friendly match sudah unggul 3-0 lalu tercomeback menjadi 3-4. Yang saya bisa pelajari, kemarin saya sudah bahas bahwa memang masalah fisik ya, ini yang juga dilontarkan dari jumpa persnya Leonardo Medina, mengatakan bahwa memang di babak kedua ya masalah fisik menjadi faktor utama. Itu memang terlihat karena di babak pertama Persis Solo ini bermain sangat pressing sekali ya. Nah ini kan tentunya menguras tenaga. Lalu di babak kedua justru ya tidak terlihat lagi pressing-pressing seperti ini. Kenapa bisa menjadi salah satu faktor fisik? Yang saya bisa pelajari dari Persis Solo atau strategi dari Leonardo Medina ya, ini hanya sebagai analisa saya. Semoga Persis Solo nanti di bawah dari Leonardo Medina itu bisa lebih lama untuk memainkan ritme permainan. Karena kemarin sebenarnya pada saat bermain dengan Persebaya, walaupun memang Persis Solo di babak pertama banyak bisa memegang bola, tapi tidak ada usaha untuk memainkan ritme dulu atau bermain bola possession. Jadi seperti sudah total attack gitu. Ketika Persis Solo mendapatkan bola, ya sudah langsung total attack. Gak ada permainan seperti ingin melama-lamakan waktu ya, karena Persis Solo sudah unggul ya 2-0 lah, katakan di babak pertama sudah unggul 2-0. Ya paling tidak bisa memainkan ritme permainan agar tim musuh tidak banyak mendapatkan bola. Ya, ini tentu saja menjadi kendala faktor fisik mudah habis atau terkuras ya, karena memang bermainnya pressing tapi sekalinya mendapatkan bola ya tidak ada permainan yang seperti mengatur tempo, jadi seperti total attack aja gitu. Nah ini jelas ya masalah faktor fisik ya menjadi faktor utama. Dan saya berharap nantinya Persis Solo untuk di musim depan dari Leonardo Medina ya, untuk penyerangan, untuk komposisi pemain, untuk masalah pertahanan, Persis Solo ini sudah bagus. Saya boleh bilang Persis Solo sudah bagus dari kualitas pemain yang dimiliki, lalu masalah pertahanannya melakukan pressing, penyerangannya juga diisi dengan pemain-pemain bintang. Tapi yang menurut saya masih kurang adalah bisa mengatur tempo ya, untuk mengambil alih permainan musuh. Ini yang saya sebenarnya pengen lihat dari Persis Solo di musim depan nanti. Saya yakin kalau Persis Solo bisa memainkan bola possession lagi, lebih sabar lagi untuk melakukan penyerangan ya mungkin hasilnya akan lebih baik lagi nanti di musim depan. Karena kalau dilihat dari komposisi pemain sudah mendukung semua dari semua lini ya, pertahanan, tengah, depan ini sudah bagus semua untuk Persis Solo. Hanya tinggal dari skema permainan Leonardo Medina. Ini yang saya masih kurang yakin untuk Medina, yaitu ya masalah membangun serangan atau mengambil alih permainan musuh. Ini yang saya harapkan dari Persis Solo di musim depan. Ya, kalau secara komposisi pemain sudah bagus, penyerangan bagus, pertahanan bagus, tinggal di masalah ya sistemnya untuk memainkan ritme permainan atau tempo. Jadi semakin banyak Persis Solo bisa memegang bola, ya artinya peluang untuk Persis Solo menciptakan gol ya itu lebih banyak. Lalu peluang dari musuh untuk melakukan penyerangan ya tentunya makin dikit, karena Persis Solo bisa mengambil alih permainan. Ini yang saya harapkan dari strateginya Leonardo Medina di musim depan. Ya, jadi untuk Persis Solo, selamat berjuang di musim depan, berikan hasil yang terbaik untuk tentunya warga Solo dan juga warga Jawa Tengah. Semoga Persis Solo bisa bersinar di musim depan. Lalu next ke PSS Sleman. PSS Sleman ya, kalau boleh saya bilang yang menjadi kekhawatiran saya adalah di Marian Milhail. Kenapa saya mengatakan Marian Milhail ini perlu dikawal? Karena saya melihat skema permainan dari PSS Sleman. Ya mungkin memang saya melihat PSS Sleman di musim lalu di bawah dari Coach Seto kan bermainnya cukup taktis ya. Tapi memang kembali lagi ke komposisi pemain PSS Sleman di musim lalu saya sudah bahas. Ya memang tidak mendukung untuk skema permainannya Coach Seto. Makanya ketika Coach Seto dikeluarkan atau mengundurkan diri lah ya dari pelatih PSS Sleman,
ya saya nggak menyalahkan kalau Coach Seto ini gagal, karena memang komposisi pemainnya nggak mendukung ke skemanya Coach Seto. Tapi sebenarnya bagus skema permainan PSS Sleman. Makanya saya bilang ya, Coach Seto ini juga pelatih lokal yang menurut saya memiliki potensi cukup bagus bersama Coach Aji Santoso ya dari Persebaya. Tapi ketika dipegang oleh Marian Milhail, walaupun PSS Sleman sudah mendatangkan pemain-pemain bagus termasuk dari Bustos ya dari Borneo FC, saya belum melihat bahwa Marian Milhail ini bisa membentuk skema yang bagus atau membentuk skema yang konsisten. Kemarin pada saat melawan Persib Bandung ya, atau sebelumnya lawan Persita Tangerang ya, atau kalau nggak salah Persita ya, yang menit terakhir penalti ya, saya lupa lawan apa. Itu memang terlihat bahwa memang skema permainan dari Sleman ini belum terbentuk. Lawan Barito Putra saya ingat. Jadi memang belum terbentuk sama sekali dari sektor tengah, penyerangan, pertahanan ini belum terbentuk. Dan saya jujur dari Marian Milhail ini kurang yakin untuk bisa membawa ya PSS Sleman bersaing di segmen papan atas, atau minimal bisa bersaing di segmen papan tengah. Karena Sleman kemarin kan posisinya di peringkat 16 ya di segmen papan bawah. Jadi targetnya ya tentunya PSS Sleman bisa ke segmen papan tengah di musim depan. Nah ini saya masih kurang yakin dari Marian Milhailnya. Dari skema permainannya, dari strateginya, saya masih kurang yakin. Padahal ya kalau dilihat dari komposisi pemain Sleman ya ini masih lebih baik daripada di musim lalu lah. Ya, jadi ini harapan saya untuk Marian Milhail ya, semoga bisa dia lebih kolektif lagi. Tentunya harus tetap dikawal, karena kalau nggak bisa memberikan skema yang terbaik ya tentunya PSS Sleman akan dibawa kemana ya kita juga nggak akan tahu kalau pelatihnya memang nggak bisa menunjukkan konsistensi ya atau hasil yang baik untuk PSS Sleman. Ini dari PSS Sleman ya, jadi saya berharap untuk PSS Sleman di musim depan pun kemarin sempat masuk di zona degradasi, saya berharap di musim depan PSS Sleman tetap bisa bertahan di Liga 1 ya, tentunya kalau bisa naik ke segmen papan atas ya, atau mungkin bisa naik dulu di segmen papan tengah karena kemarin finish di peringkat 16 ya, tentunya ini harapan saya untuk PSS Sleman. Sukses selalu ya untuk PSS Sleman. Lalu next dari PSIS Semarang. PSIS Semarang saya sudah bahas kemarin sebenarnya, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Ini sama seperti PSS Sleman, kalau dilihat dari pelatih memang saya kurang percaya kepada Agius ya sebagai pelatih PSIS Semarang. Karena kalau dilihat dari skema permainannya pun juga sebenarnya nggak terlalu baik. Kemarin lawan Phnom Penh saya memang nggak nonton secara langsung, tapi saya hanya nonton ya cuplikan-cuplikannya gitu ya. Jadi saya melihat memang permainan dari PSIS Semarang sebenarnya bermain di kandang sendiri kemarin. Phnom Penh juga menurut saya bukan tim yang terlalu baik juga ya, masih bisa lah dikalahkan dengan PSIS Semarang, karena PSIS Semarang juga sebenarnya bisa lebih banyak menciptakan peluang atau penyerangan, tapi memang beberapa kali nggak terlalu maksimal. Nah ini yang selalu menjadi PR untuk PSIS Semarang ketika melakukan penyerangan, ini seperti belum terordinir dengan baik, kecuali kalau Marukawa yang membawa bola, itu baru bisa membuka celah. Tapi kan persoalannya Marukawa ini selalu ditaruh di sebelah kiri, ya, atau mungkin nanti di tengah ada Gianzola. Nah ini yang saya harapkan dari Agius sebenarnya. Saya ingin sekali sebenarnya untuk PSIS Semarang ini bisa bersaing di segmen papan tengah atau naik ke segmen papan atas. Ya, karena kan PSIS Semarang di musim lalu pun di peringkat 13 ya. Ini di segmen papan bawah nih PSIS Semarang kemarin finishnya. Ya, jadi saya tentunya punya harapan untuk PSIS Semarang ya bisa bersaing di segmen papan atas seperti di 2 musim lalu ya, sempat bersaing di segmen papan atas. Ya, tapi kalau melihat dari cara permainan PSIS Semarang sejauh ini ya, dari friendly match lalu sisa-sisa musim kemarin ya di bawah Agius, saya memang masih kurang percaya. Ya, maka dari itu saya meminta kepada supporter PSIS Semarang juga ya untuk mengkawal bagaimana nanti hasil-hasil yang akan didapatkan dari PSIS Semarang. Kita jangan terlalu fokus dulu ya kepada hasil PSIS Semarang nanti menang, imbang atau kalah di awal-awal musim. Tapi lihat dulu skema permainannya sudah terbentuk atau belum. Kalau misalkan skemanya memang sudah terbentuk tapi hasilnya kalah, itu masih saya dukung. Tapi kalau sudah kalah, skemanya nggak terbentuk, ya itulah yang menjadi pemikiran saya untuk Agius yang nggak perlu dipertahankan cukup lama. Ya, tapi ya kita kasih waktu dulu lah untuk Agius ya, selama mungkin
7 atau 8 pertandingan di awal musim nanti, kita akan lihat perform dari PSS Semarang akan seperti apa. Ya, jadi untuk PSS Semarang tetap bersinar, tetap berjaya, sukses selalu di musim depan. Semoga bisa memperoleh hasil yang lebih baik daripada di musim lalu. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa bagikan kepada Persis Solo, PSS Sleman, dan PSS Semarang. Semoga 3 tim dari perwakilan Jawa Tengah bisa menunjukkan eksistensinya sebagai tim yang cukup bagus di Jawa Tengah. Dan ya, semoga ada dari salah satu tim Jawa Tengah yang bisa masuk di segmen papan atas di musim depan. Ya, jadi ini aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.